Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ayolah ikhwah, para santri, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan anugerah dan karunia-Nya sehingga kita dapat atau kita masih diperkenankan untuk berjumpa dalam rangka mempelajari ilmu bahasa Arab. Ayolah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya di halaman 43 kita telah membahas tentang alamatul i'rab, yaitu tanda-tanda i'rab, ya. Tanda-tanda i'rab yang terjadi pada isim kemarin sudah kita baca dan sudah kita terangkan. Ada tanda rafa'nya isim, ada tanda nasabnya isim, dan ada tanda jarnya isim, ya. Dan katanya atau macam isimnya bermacam-macam. Isim mufrad, rafa'nya dengan apa, nasabnya dengan apa, jarnya dengan apa. Isim musanna, musannanya dengan alif, rafa'nya dengan alif, nasabnya dengan ya, jarnya dengan ya. Jamak muzakkar salim, rafa'nya dengan waw, nasabnya dengan ya, jarnya dengan ya, dan lain-lain yang pada pertemuan sebelumnya telah kita pelajari. Oleh karena itu saya harapkan materi tanda-tanda i'rab wajib dihafalkan. Baik, pada pertemuan kita kali ini insyaallah kita akan membahas tentang al-asmaul marfu'at, yaitu isim-isim yang dirofa. Karena yang kita pelajari bahwasanya sebuah isim ada 3 i'rabnya. Ada yang dirofa, ada yang dinasab, dan ada yang dijer, ya. Nah, maka yang kita pelajari dulu adalah isim-isim yang dirofa. Berarti isim yang dinasab, isim yang dijer ntar dulu, itu pertemuan panjang, ya. Jadi yang akan kita pelajari isim-isim yang dirofa, ya, isim-isim yang dirofa. Nah, silahkan dibuka buku kalian pada halaman 44. Al-faslus tsani, pasal kedua. Berkata penulis, guru kami Al-Ustadz Al-Nur Rafiq bin Gufran hafizahullahu ta'ala, al-asmaul marfu'at, isim-isim yang dirofa, ya, isim-isim yang dirofa. Sekedar murajaah, kalau kita ingat kembali tanda-tanda i'rab yang rofa, seperti misalkan isim mufrad, rofanya dengan apa? Dengan dhammah, sama seperti jamak taksir. Isim musanna, rofanya dengan apa? Alif. Isim jamak muzakkar salim, rofanya dengan apa? Waw. Isim jamak muannats salim, rofanya dengan apa? Dengan dhammah, dan lain-lain. Ini tanda-tanda isim yang dirofa. Maka akan sangat berguna tatkala kita membahas tentang isim-isim yang dirofa. Nah, berkata penulis hafizallahu ta'ala, di antara isim yang dirofa adalah al-mubtada, yang disebut dengan mubtada. Rumusnya adalah mim. Apa itu mubtada? Mubtada ialah isim rofa dan ma'rifat jatuh di awal jumlah atau kalimat. Jadi mubtada adalah isim rofa
Ma'rifat jatuh di awal jumlah. Isim yang rofa, ingat isim yang rofa. Ya, berarti mubtada bukan nasab, mubtada bukan jer, dia isim yang dirofa, tandanya tanda i'rabnya rofa. Kemudian ma'rifah, ya, mubtada harus terdiri dari isim yang ma'rifat. Yang pertemuan sebelumnya kelas 2 pernah kita bahas isim ma'rifat apa saja. 1 diantaranya ada alif lam, 2 nama orang, 3 isim isyarah dan lain-lain, banyak sekali ya isim ma'rifat, isim yang sudah jelas. Ya, jadi isim mubtada harus rofa dan ma'rifat. Kemudian apalagi jatuh di awal jumlah atau jatuh di awal sebuah kalimat. Baik. Sekarang kita lihat ke papan tulis apa dan bagaimana mubtada. Baik, mubtada adalah isim yang dirofa. Ma'rifat jatuh di awal jumlah. Contoh misalkan kita buat isim dulu sembarang al-qalamu. Perhatikan. Al-qalamu. Al-qalamu sebuah pena. Al-qalamu rofa. Apa tanda rofanya? Dengan dhammah. Kenapa dengan dhammah? Karena dia isim mufrad. Baik. Al-qalamu isim yang rofa. Sekarang kita uji juga. Al-qalamu ma'rifat atau nakirah? Jelas ma'rifat, ada alif lamnya ya. Jatuh di awal jumlah. Yang ketiga harus jatuh di awal jumlah. Berarti kita tinggal sempurnakan al-qalamu, misalkan rohisun. Pena itu murah ya. Berarti al-qalamu apa kedudukannya? Dia sebagai mubtada. Kenapa mim? Mim rumus dari mubtada ya. Jadi pertemuan sebelumnya kita telah membahas 3 pertanyaan. Jadi kalau ditanya al-qalamu i'rabnya apa? Jawabnya al-qalamu ini i'rabnya rofa. Baik, i'rabnya rofa, apa tanda rofanya? Tanda rofanya dengan dhammah. Mengapa dengan dhammah? Karena dia isim mufrad. Pertanyaan keempat atau pertanyaan pertama kita balik. Pertanyaan keempat adalah sebagai apa? Kalau ditanya sebagai apa, yang baru kita pelajari mubtada, al-qalamu isim rofa jatuh di awal jumlah, al-qalamu sebagai mubtada ya. Al-qalamu sebagai mubtada. Jadi kalau ditanya al-qalamu sebagai apa dia atau kedudukannya apa? Al-qalamu sebagai mubtada. I'rabnya apa? Rofa. Tanda rofanya dhammah. Mengapa dengan dhammah? Karena dia isim mufrad. Nanti ada cara mengi'rab seperti ini ya. Cara mengi'rab al-qalamu kita tulis mubtadaun. Mubtada ya, kedudukannya sebagai mubtada. Lanjutannya apa? Marfu'un. Ini cara mengi'rab ya. Mubtadaun marfu, mubtada rofa. Kenapa dengan rofa? Kenapa? Apa tandanya? Apa tanda rofanya? Marfuun bid dhammati. Dengan dhammah. Kenapa dengan dhammah? Ismul mufrad. Ya, isim mufrad. Nah, ini cara mengi'rab mubtada marfu bid dhammati isim mufrad. Tinggal disesuaikan dengan kalimatnya. Karena al-qalamu dia sebagai mubtada,
i'rabnya apa? Marfu atau rofa. Apa tanda rofanya? Bidommati, dommah. Lihat, kenapa dengan dommah? Isim mufrad, karena al-qalam dia isim mufrad, isim yang menunjukkan jumlah satu. Jadi itu mubtada, isim rofa yang jatuh di awal jumlah. Sekarang kita buat yang lain biar jelas. Al-faslu, kelas itu nadhifun. Nadhifun, kelas itu bersih. Nah, perhatikan kalimat al-faslu. Al-faslu isim, jelas isim, ada alif lamnya. Isim rofa, ya. Kenapa rofa? Ada tandanya dengan dhammah. Al-faslu isim rofa ma'rifat. Apa tanda ma'rifatnya? Ada alif lam, jatuh di awal jumlah. Al-faslu nadhifun, kelas itu bersih. Al-faslu sebagai apa? Sebagai mubtada, karena jatuh di awal jumlah dan dia dari isim ma'rifat, ya. Al-faslu sebagai mubtada. Apa i'rabnya? Rofa. Apa tanda rofanya? Dengan dhammah. Mengapa dengan dhammah? Karena dia isim mufrad. Karena dia isim mufrad. Ya, jadi itu cara membuat mubtada, isim yang rofa, isim yang ma'rifah, dan jatuh di awal jumlah. Harus di awal jumlah. Itu mubtada. Sekarang kita baca contoh dari penulis. Muhammadun musafirun, Muhammad sedang bepergian. Al ustadzu hadirun, ustadz itu hadir. Muhammadun, al ustadzu dia sebagai mubtada. Mengapa sebagai mubtada? Karena terpenuhi syaratnya. Isim rofa, isim yang ma'rifah jatuh di awal jumlah. Isim rofa, isim yang ma'rifah jatuh di awal jumlah, ya. Kalau misalkan saya suruh Muhammadun, coba di i'rab, tinggal kita i'rab. Muhammadun mubtadaun marfu'un bidhammati ismul mufrad, ya. Mubtada marfu dengan dhammah karena dia isim mufrad. Sama seperti misalkan al ustadu, coba di i'rab. Muhammadun mubtadaun, al ustadu mubtadaun marfuun bil dhammati isim mufrad, ya. Tinggal kita sesuaikan dengan kata yang kita i'rab, ya. Baik. Sekarang kita ambil contoh yang lain biar lebih jelas. Jangan al-qalam. Tetap al-qalam tapi bentuk jamak. Al-aqlamu. Al-aqlamu rakhisatun. Ini harus diganti dengan muannats karena tidak berakal. Pasangannya isim mufrad muannats. Al-aqlamu rakhisatun. Pena-pena itu murah. Perhatikan, al-aqlamu sebagai apa? Sebagai mubtada. Mengapa sebagai mubtada? Terpenuhi syaratnya. Isim rofa, isim ma'rifah jatuh di awal jumlah. Nah, jadi kedudukannya udah diketahui. Al-aqlamu sebagai mubtada. Sekarang kalau kita ingin i'rab, i'rabnya bagaimana? Al-aqlamu tadi sebagai mubtada, berarti mubtadaun. Apa i'rabnya? Oh, dia rofa, marfuun. Apa tanda rofanya? Oh, dia dengan dhammah, bidhammati. Kenapa dengan dhammah? Al-aqlamu. Kenapa dengan dhammah? Karena dia jamak taksir. Jamak taksir dari isim mufrad qalamun. Berarti ini kita ganti. Bukan isim mufrad lagi. Marfuun bidhammati. Mengapa? Jamak taksir, jam'u taksirin.
Ya. Jadi disesuaikan tandanya dan alasannya. Ya. Ya kan. Ya, ini kalau ini udah jelas marfu karena yang kita pelajari isim-isim yang di rofa. Nah, ini adalah mubtada. Baik. Sekarang kita lanjutkan terlebih dahulu biar sempurna, yaitu yang kedua B al khobaru. Rumusnya apa? Rumusnya kho. Ya. Apa itu khobar? Ialah penyempurna makna mubtada. Jadi sebagai takmilah, sebagai penyempurna. Tidak lengkap mubtada tanpa khobar. Ya berarti mubtada butuh khobar, khobar pasti ada mubtada. Jadi saling membutuhkan. Ya, jadi khobar adalah penyempurna makna mubtada. Contoh Muhammadun musafirun, al ustadu hadirun. Ya, contohnya yang digaris bawahi musafirun, Muhammad bepergian. Kalau kita tulis Muhammadun saja tidak sempurna. Apa yang dimaksud dengan Muhammad? Muhammad sedang apa atau bagaimana? Makanya ada tambahan Muhammadun musafirun, Muhammad sedang bepergian, Muhammadnya sebagai mubtada, musafirun sebagai apa? Sebagai khobar. Sama seperti al ustadu hadirun. Baik. Sekarang kita ambil contoh apa yang kita tulis tadi. Tadi contoh kita adalah mubtada. Mubtada selalu beriringan dengan khobar. Berarti ini mubtada, tinggal kita cari khobarnya. Al-faslu nadifun. Al-faslu mubtada. Mana khobarnya? Khobarnya sudah pasti nadifun. Karena dua kata doang. Ya. Kelas itu bersih. Kalau kita potong ini saja jelas nggak sempurna. Kelas itu apa maksudnya? Bagaimana maksudnya? Ketika ditambah al-faslu nadifun, maka nadifun menyempurnakan kata sebelumnya. Nadifun dia sebagai khobar. Nadifun dia sebagai khobar. Tinggal kita i'rab. Baik. Nadifun kedudukannya sebagai apa? Sebagai khobar. Baik. Apa i'rabnya? Rofa. Kenapa? Atau apa tanda rofanya? Dengan dommah. Mengapa dengan dommah? Karena nadifun apa? Karena isim mufrad. Tinggal kita i'rab ganti aja. Jadi nadifun tadi sebagai khobar, tinggal kita tulis. Cara mengi'rabnya khobarun marfu'un bid-dhammati. Jamak taksir atau bukan? Bukan, karena nazif adalah isim mufrad, tinggal kita ganti isim mufrad. Ya. Khabarun nazif karena sebagai khobar. Marfu'un nazif i'rabnya rafa. Bid-dhammati nazif tanda rafanya dengan dhammah. Kenapa dengan dhammah? Nadifun isim mufrad, khabarun marfu'un bid-dhammati isim mufrad. Ini cara mengi'rab. Ya. Berarti kita setelah kemarin ada 3 pertanyaan, sekarang 4. Ya. Pertanyaan kedudukannya sebagai apa? Yang kita pelajari baru mubtada atau khabar. Ya, kedudukannya sebagai apa? Yang kedua, i'rabnya apa? Ya, i'rabnya bisa 3 i'rab isim, bisa rofa, bisa nasab, bisa jar. Kemudian tandanya dengan apa? Kalau misalkan dengan rofa, tanda rofanya dengan apa? Oh, ini dengan dhammah, berarti dengan dhammah. Mengapa atau kenapa dengan dhammah? Pertanyaan keempat, karena dia isim mufrad atau isim-isim yang lain, tinggal nanti kita sesuaikan contoh kata dengan kalimatnya, ya. Itu jadi
arti secara ringkas, penjelasan ringkas tentang mubtada dan khobar. Mubtada butuh dengan khobar, khobar tidak sempurna, khobar menyempurnakan makna mubtada, ya. Baik. Itu tadi contoh-contoh yang kita bahas. Muhammadun musafirun, Muhammad mubtada, musafirun sebagai khobar. Mubtada i'rabnya rumusnya mim, khobar rumusnya kho. Nah, kita lanjut dulu pola pembuatan jumlah dalam bahasa Arab adalah al-khobar atau al-mubtada. Ya, bagaimana cara membuat mubtada dan khobar? Cara menyusun mubtada dan khobar harus sesuai dengan bilangannya dan jenisnya. Baik, sekarang kita uji. Al-faslu nadifun. Al-faslu mubtada, nadifun khobar. Syarat membuat mubtada dan khobar harus sesuai di antara keduanya, baik bilangannya atau jenis. Sekarang kita uji al-faslu. Kalau ditinjau dari bilangan, isim mufrad 1, nadifun isim mufrad juga, ya, jadi sama bilangannya. Tapi sekarang jenis, kalau jenis muzakkar atau muannats, al-faslu ditinjau dari jenis muzakkar, nadifun ditinjau dari jenisnya mudzakkar, berarti sama bilangannya, sama-sama mufrad, sama jenisnya, sama-sama mudzakkar, boleh bisa dianggap sebagai mubtada dan khobar. Kalau tidak terpenuhi syarat maka tidak boleh. Misalkan al-faslu dia mudzakkar, kita buat khobarnya muannats, nadifatun, salah. Muzakkar juga muzakkar khobarnya, al-faslu nadifun, ar-rajulu zakiyun, ya, khalidun mujtahidun, ya, seorang laki-laki itu bersungguh-sungguh, Khalid itu rajin. Nah, itu sesuai, ya. Jadi muzakkar bertemu muzakkar, bilangannya juga harus sama. Kalau ini mufrad, ini juga mufrad. Kalau ini musanna, ini juga musanna. Kalau ini jama, maka khobarnya juga harus jama. Ya, maka contoh di dalam kotak ini, contohnya adalah Muhammadun qaimun, sama. Muhammadani qaimani, sama-sama musanna. Muhammaduna qaimuna, sama-sama jamak muzakkar salim dan sama-sama muzakkar. Baik, contoh selanjutnya adalah al muslimatu qaimatun. Nah, ini sama, ya, jenisnya muannats, khobarnya juga muannats. Al muslimatani qaimatani, ya. Nah, ini sama-sama musanna, sama-sama muannats. Al muslimatu qaimatun, sama-sama jama muannats dan sama-sama muannats jenisnya. Nah, contoh yang salah, kalau tadi contoh yang benar, sekarang contoh yang salah. Misalu khotoin, mubtadanya Muhammadun, khobarnya qaimatun. Muhammadun qaimatun, salahnya di mana? Salahnya karena tidak sesuai, yang satu muzakkar, yang satu muannats, ya. Muhammad muzakkar, qaimah muannats, nggak sesuai, nggak boleh, tidak sah dianggap sebagai khobar. Baik. Contoh yang kedua yang salah, Muhammadani qaimun, Muhammadani qaimun. Nah, ini juga salah. Muhammadani apa? Salahnya di mana? Muhammadani bentuknya 2 musanna, qaimun bentuknya 1 mufrad. Nah, ini enggak sama, maka enggak boleh jadi contoh mubtada khobar. Kemudian yang terakhir, contoh yang salah, al muslimatu qaimuna. Contoh ini salah, mengapa? Nah, siapa yang tahu?
Karena al muslimatu jamak muannats, qaimuna jamak muzakkar. Nggak boleh kalau berbeda dalam satu syarat, ya. Kalau muannats sama-sama muannats, kalau jamak muannats sama-sama jamak muannats, ya. Jangan dicampur-campur. Kalau berbeda antara mubtada dan khobar dari segi bilangan dan dari segi jenisnya, maka tidak sah dianggap sebagai mubtada dan khobar. Itu pelajaran kita pada hari ini. Kita telah membahas apa itu mubtada dan apa itu khobar dan contohnya secara ringkas. Dan ingat, pada pertemuan kali ini kita telah belajar i'rab, bagaimana mengi'rab, ya. Misalkan al-faslu mubtada, berarti mubtadaun marfu'un bid-dhammati isim mufrad, ya. Atau misalkan nadifun khabarun marfu'un bid-dhammati isim mufrad, tinggal disesuaikan. Dan ini adalah cara mengi'rab. Jadi kalau nanti dikasih tugas oleh guru, oleh ustadz, tolong dii'rab kalimat-kalimat berikut ini, kata-kata berikut ini. Caranya seperti ini, tinggal kalian sesuaikan antara kedudukannya, antara i'rabnya dan tanda i'rabnya, dan yang terakhir kenapa kenapa tandanya seperti itu, ya. Kedudukannya apa? Mubtada. Apa tanda i'rabnya? Rofa, ya. Apa tanda rofanya? Dengan dhammah. Mengapa dengan dhammah? Karena dia isim mufrad, ya. Jadi disesuaikan. Nanti kita akan beralih pada contoh-contoh yang lain. Ini saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan kalian untuk senantiasa murojaah dan mempraktekkan ilmunya di dalam membuat kalimat-kalimat dalam berbahasa Arab. Ada mubtada, ada khobar. Mubtada harus pakai khobar, mubtada tanpa khobar tidak sempurna. Mengapa? Karena khobar adalah penyempurna makna mubtada. Wallahu ta'ala a'lam. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.